bagaimana hidup itu dalam pandangan agama kita. Yang pertama di dalam Al-Quran, ini kesimpulannya. Yang pertama Allah tegaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Hidup itu ibadah. Hidup adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mulai dari kita bangun tidur sampai nanti malam mau tidur, 24 jam rotasi waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang mukmin. Komitmennya semua yang dia lakukan, yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia ucapkan, yang dia makan, yang dia minum, semuanya harus bernilai ibadah kepada Allah. Maka dalam semua aktivitas itu ada doanya sebelum dan setelah melakukan. Coba antum cari yang gak ada doanya apa? Ada semua. Hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi semua aktivitas kita yang diniatkan untuk Allah itu ibadah. Dan kelak akan Allah hitung di sisinya. Allah hitung. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Sekecil apapun kelak akan dihitung oleh Allah. Maka niatkan semuanya ibadah, ikhwatal iman. Kita niatkan ibadah kepada Allah, tapi yang baik. Nanti korupsi pula niatnya buat ibadah, itu nyeleneh itu. Semua aktivitas kita dalam kebaikan itu adalah ibadah. Maka hidup adalah ibadah. Kemudian yang kedua, hidup ini adalah ujian. Quran surat 67 Al-Muluk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini Allah ciptakan, hidup dan mati Allah ciptakan sebagai ujian. Sekarang kita berada di dunia, kita hidup, maka hidup ini ujian. Ujian Allah itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Al-khairu wasyarru. Kebaikan dan keburukan itu adalah ujian. Jadi jangan hanya kita memaknai yang buruk yang disebut ujian. Kebaikan itu ujian. Kesehatan itu ujian. Kelapangan itu ujian. Semua ujian. Allah ingin menguji kita dengan satu kesimpulan. Apakah kita bersyukur atau kufur kepada Allah? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'akfur am ashkur. Semua ini adalah karunia Allah untuk mengujiku. Bersyukurkah atau kufurkah kepada Allah? Hidup adalah ujian. Kalau hidup adalah ujian, maka satu-satunya fokus kita harus lulus dari ujian ini. Kalau nggak lulus, kelas kita nggak naik-naik. Ini pengajian ujian. Bapak Ibu duduk di pengajian ini ujian. Ujian dari Allah. Konsen tidak. Nyimak tidak. Serius tidak. Masih diuji oleh Allah. Sama dengan kita sholat. Sholat kita masih diuji oleh Allah. Khusyuk apa tidak kan itu. Ada orang yang sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Makanya nggak ada tumak ninahnya. Zuhur 4 rakaat 1 menit kelar. Tergesa-gesa. Malaikat aja mau nyatat amalnya udah kelewatan. Malaikat pengen nyatat, hilang orangnya mana tadi?
Ternyata bukan surat aja yang kilat. Sholat pun ada yang kilat. Sama di pengajian juga begitu. Ada yang sekedar hanya duduk, ya, di absen ada, tapi nggak dapat apa-apa dari pengajian. Karena masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Nggak sempat bertahan. Karena tidak semua yang taat di jalan Allah pun itu beruntung. Tidak semuanya. Makanya mudah-mudahan kita yang termasuk taat yang istiqomah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing Allah ke jalan yang dicintainya dan diridhoinya. Itu permohonan yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Jadi hidup ini ikhwatal iman adalah sebuah ujian, maka bersiaplah untuk menghadapi hidup dengan persiapan yang sempurna, dengan satu tujuan, kita harus lulus dari ujian ini agar derajat kita di mata Allah terus naik menuju kesempurnaan derajat kelak di akhirat. Yang ketiga, hidup di dunia ini, hidup di akhirat, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Quran surat yang ke-93 Ad-Duha ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu sudah pasti. Ini jaminan Allah, ini yang menggaransi Allah bahwa akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dunia. Bukan berarti dunia itu harus ditinggalkan, tetapi yang dituju oleh Allah dalam ayat ini adalah bagaimana menjadikan dunia untuk akhirat. Ambil dunianya, tapi bukan dunia untuk dunia, tetapi dunia untuk akhiratnya. Itulah yang disebut akhirat lebih baik bagimu dibandingkan dunia. Yang terakhir ikhwatal iman, orientasi hidup dalam agama kita adalah bahwa hidup itu sementara. Quran surat yang ke-40 Al-Mu'min ayat 39. Dunia ini hanya mata'ul ghurur, permainan yang menipu. Permainan yang menipu dunia ini. Semuanya permainan. Maka ada orang mengatakan hidup ini permainan, maka pintar-pintarlah bermain. Apa yang semuanya serba sementara. Dan hakikatnya semua hanya bisa merasa kuat, merasa kaya, merasa sehat, pada hakikatnya semuanya lemah. Sekaya apapun, sehebat apapun, tetap pada hakikatnya di atas dia masih ada yang lebih kaya. Di atas yang lebih kaya, masih ada yang paling kaya. Di atas yang lebih dan paling kaya, ada yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi orang beriman, sekalipun secara ekonomi kurang beruntung, tetapi yakinlah dia bukan orang miskin, karena hakikatnya dia adalah hamba dari yang maha kaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal minta saja kepada Allah. Dikasih pasti. Lah selama ini kok nggak dikasih? Situ mintanya nggak serius. Loh, minta yang serius itu gimana? Ya itu tadi, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah. Nah, ini kan maunya hayya 'alal falah mulu, hayya 'alas shalahnya nggak mau. Iyyaka nasta'innya kuat suaranya, iyyaka na'budnya nggak beres.
bereskan ibadah kita, bereskan akhirat kita, maka Allah akan membereskan kehidupan dan dunia kita.